Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati dengan NIM 05011983825 dari Prodi Sistem Informasi UT Daerah Bogor. Di sini saya akan melakukan tugas 3 praktikum, yaitu administrasi jaringan. Oke, untuk tugasnya di sini hampir sama dengan tugas 2 kemarin, di mana ada 3 soal, yaitu untuk soal pertama yaitu membuat video verifikasi konfigurasi dengan mengikuti langkah 5, 6, dan juga 7. Sebelumnya juga sudah disediakan untuk panduan pengerjaan tugas, di mana tugas kali ini bertujuan agar dapat lebih memahami konsep dan mengetahui penerapan spanning tree protokol. Untuk langkah pertama, kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita langsung ke Cisco Packet Tracker. Nah, di sini kita membutuhkan 2 PC dan juga 4 switch. Selanjutnya kita hubungkan, di mana di sini saya menggunakan kabel otomatis, jadi tanpa menggunakan port lagi. Oke, selanjutnya kita beri IP address pada masing-masing PC, di mana PC 0 itu ujungnya 10.5 dan PC 1 itu 10.10. Oke, sudah selesai. Secara default, perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk status blockingnya ada di antara switch 0 dan juga switch 1. Selanjutnya nomor 5, untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah SH spanning tree. Berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch 1. Oke, untuk melihat status sebagai root bridge, di sini kita harus melakukan verifikasi tiap-tiap switch. Oke, di sini di panduannya itu kita melihat root ID dan bridge ID-nya sama, maka itu termasuk ke dalam status root bridge. Jika berbeda, itu termasuk ke dalam not root bridge. Nah, nanti juga akan ada salah satu status blocking di antara switch ini. Oke, kita langsung saja. Kita coba ke switch 1. Kita tulis N dulu, baru SH spanning tree. Nah, di sini kita lihat untuk statusnya root ID dan bridge ID untuk addressnya itu sama, berarti ini berstatus root bridge. Kita close, kemudian kita ke switch berikutnya. Oke, untuk switch 2 ini kita lihat root ID dan bridge ID-nya, di mana di sini addressnya itu berbeda, berarti ini termasuk ke dalam status not root bridge. Oke, selanjutnya kita ke switch 0. Kita lihat untuk statusnya, di mana di sini root ID dan bridge ID-nya yaitu berbeda ya, berarti ini termasuk ke dalam status not root bridge. Nah, di sini juga terjadi port blocking ya, blocking yaitu FA02.
Oke, selanjutnya kita ke switch 3. Nah, di sini untuk statusnya tidak sama ya, berarti ini termasuk ke not root bridge. Kita lanjut nomor 8. Dalam kondisi normal, lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, switch 3, ke switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, maka lalu lintas data secara otomatis berpindah ke switch 1, switch 2, dan juga switch 0, baru ke PC 1. Oke, di sini itu untuk menghubungkan PC 0 dan juga PC 1 itu harus melewati antara switch 1, switch 3, baru switch 0. Dan jika salah satu lalu lintas atau switch ini kabelnya dipotong, maka otomatis akan melewati switch 1, switch 2, baru ke switch 0. Nah, untuk di tugas saya ini terjadi blockingnya itu di antara switch 0 dan juga switch 3. Jadi otomatis untuk menghubungkan PC 0 dan juga PC 1 melewati switch 1, switch 2, switch 0, baru ke PC 1. Nah, jika saya memutuskan antara switch 1 dan switch 2, maka otomatis dari tugas saya ini akan mencari lalu lintas yaitu switch 1, switch 3, switch 0, baru ke PC 1. Nah, di sini kan terjadi blockingan. Dan blockingan ini terjadi karena spanning tree protokol selalu memilih switch dengan MAC address paling rendah. Dan ini pasti berbeda-beda di setiap tugasnya, dimana sekarang tugas saya ini terjadi di antara switch 0 dan juga switch 3. Oke, kita buktikan dengan menggunakan perintah ping mint seperti yang ada di soal. Kita lihat soalnya. Nomor 2, video verifikasi hasil konfigurasi. Nah, kita lakukan perintah ping di PC 1 dengan ping mint, di mana mint ini yaitu akan selalu terhubung dan tidak berhenti ya. Kita coba ke PC 1, kita tulis ping mint. Nah, ini ya, ini akan terus berlanjut, tidak akan pernah berhenti karena di sini kita menggunakan perintah mint. Oke, nomor 10, putuskan koneksi dari salah satu switch. Oke, jika kita putuskan, maka perintah ping ini akan otomatis berhenti atau statusnya system out. Saya putuskan di antara lalu lintas jalannya switch 1 dan switch 2. Kita putus. Nah, kita lihat di sini otomatis di statusnya itu terjadi request timeout. Nah, jadi tidak ada jalan atau keterhubungan. Nah, otomatis nanti lalu lintasnya itu melewati switch 1, switch 3, switch 0, baru ke PC 1. Kita tunggu untuk switch 0-nya yang tadi terjadi blocking. Ini akan otomatis jalan kembali. Nah, ini ya, sudah jalan kembali. Nah, selanjutnya udah selesai.
di mana PC 0 dan PC 1 sudah terhubung kembali. Oke, itu dia tadi hasil dari tugas 3 praktikum administrasi jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.